Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan Pak Anton, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan ini kami akan memperkenalkan sebuah ide usaha wisata kuliner dengan konsep yang berbeda dari tempat makan pada umumnya. Usaha ini kami beri nama Siberia, yaitu usaha kuliner bertema alam, di mana pengunjung tidak hanya datang untuk makan, tetapi juga bisa menikmati suasana alam dan berinteraksi dengan burung-burung di dalam area yang aman dan terkontrol. Konsep ini kami angkat karena banyak masyarakat yang saat ini mencari tempat makan yang tidak hanya menyajikan makanan, tetapi juga pengalaman dengan suasana hijau, udara yang sejuk, dan kehadiran burung-burung. Kami ingin menciptakan tempat kuliner yang nyaman, edukatif, dan cocok untuk keluarga maupun anak muda. Selanjutnya, kami akan menjelaskan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok Siberia. Yang pertama ada Deo Luki, lalu yang kedua ada saya sendiri yaitu Tegar Adriansyah, lalu yang ketiga ada Francisco, lalu yang keempat ada Wafi. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan Siberia. Siberia adalah usaha kuliner Western food yang berfokus pada roti, hotdog, serta menawarkan pengalaman untuk berinteraksi dengan burung yang jinak. Nama Siberia berasal dari gabungan 3 brand, yaitu D Bread atau roti, lalu Simply hotdog, dan Birdia edukasi burung. Konsep ini menghadirkan perpaduan cita rasa roti modern dengan suasana alami yang penuh kicauan. Siberia dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat makan yang nyaman dan enak, tetapi juga memberikan pengalaman berbeda dan bermanfaat. Pengunjung bisa menikmati hidangan sederhana dengan suasana serta dekat dengan alam sekaligus mendapatkan hiburan dan pengalaman tentang satwa. Dengan keunikan ini, Siberia diharapkan menjadi destinasi kuliner dan rekreasi yang ramah untuk semua kalangan. Lalu, tujuan kami membuat Siberia yaitu Siberia hadir sebagai ruang kuliner yang menawarkan cara baru menikmati makanan-makanan lebih tenang, edukatif, dan bermakna. Melalui konsep makan sambil berinteraksi dengan burung, Siberia ingin menumbuhkan kepedulian terhadap alam serta membantu meredakan stres dalam rutinitas sehari-hari. Selain itu, Siberia berkomitmen menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, mengejar keuntungan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan sosial dan ekosistem sekitar. Oke, jadi untuk produknya itu adalah kita menyediakan berbagai jenis roti, dimulai dari roti tawar, gandum, roti lapis untuk sandwich, dan berbagai hotdog dan juga burger yang beragam varian agar pembeli dapat memilih dan mencoba berbagai jenis produk yang dijual. Lalu kita juga tidak menjual berbagai makanan, kita juga akan berinovasi mengenai minuman, namun itu masih dalam tahap pengembangan. Oke, next. Lalu untuk target pasarnya adalah anak muda yang berusia 17 hingga 30 tahun yang menyukai tempat estetik dan interaktif untuk bersantai, belajar, dan bersosialisasi. Keluarga dengan anak kecil usia 24 sampai 45 tahun mencari tempat makan yang ramah anak sekaligus edukatif tentang satwa. Pencinta hewan dan komunitas birdwatching tertarik pada interaksi langsung dengan burung jinak dan konsep konservasi. Oke, next, silakan. Selanjutnya, promosi. Siberia menerapkan eksperiental marketing dengan menjual sensasi, makan sambil berinteraksi dengan burung jinak sebagai nilai utama. Selain itu,
Iberia menggunakan sosial media marketing untuk memposting konten visual menarik seperti foto dan video agar mudah viral, serta community marketing melalui kegiatan edukasi dan kolaborasi dengan komunitas burung untuk memperkuat citra dan loyalitas pelanggan. Lanjut. Jadi tantangan Hiberia yang di sini adalah yang pertama, konsistensi Hiberia harus menjaga konsistensi konsep agar tidak kehilangan identitas. Nah, Hiberia punya konsep yang unik, yaitu menggabungkan kopi kekinian, hotdog ala Eropa, dan suasana cagar alam burung. Tantangannya adalah bagaimana konsep ini bisa terus dijaga dari waktu ke waktu. Kalau tidak konsisten, Hiberia bisa kehilangan identitasnya dan dianggap sama aja seperti kafe-kafe lain. Yang kedua, kualitas rasa dan layanan harus tetap stabil dalam jangka panjang. Nah, Hiberia ini harus memastikan rasa kopi dan makanannya tetap konsisten. Walaupun baristanya berganti, selain itu, pelayanan dan kepada pelanggan juga harus tetap ramah dan profesional. Karena apa? Karena pada akhirnya, pengalaman pelanggan itu, ia menentukan apakah mereka akan kembali atau tidak. Yang ketiga, keberlanjutan finansial menjadi tantangan di tengah biaya operasional yang tinggi. Nah, biaya operasional Hiberia ini cukup tinggi. Mulai dari bahan baku, perawatan konsep alam, sampai gaji karyawan juga. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini bisa mempengaruhi keuntungan. Oleh karena itu, diperlukan strategi keuangan yang matang agar Hiberia bisa terus berjalan dan berkembang dalam jangka panjang. Demikian pemaparan dari kami mengenai ide usaha kuliner yang bernama Siberia dengan tema alam terbuka. Kami berharap usaha ini dapat menjadi alternatif tempat makan sekaligus tempat rekreasi yang memberikan pengalaman berbeda bagi pengunjung. Kami menyadari bahwa ide usaha ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun agar usaha ini dapat dikembangkan menjadi lebih baik. Baik, mungkin cukup sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Anton dan teman-teman sekalian yang sudah mendengarkan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.